Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Harmila, mahasiswa jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang enzim pada mata kuliah Aplikasi Bioteknologi Pangan. Pengertian enzim. Enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai katalis untuk proses biokimia. Suatu enzim dapat mempercepat reaksi 108 sampai 1011 kali lebih cepat daripada tanpa menggunakan katalis. Enzim selulase. Enzim selulase adalah enzim yang mampu mendegradasi selulosa dengan produk utamanya yakni glukosa, selobiosa, dan seloligosakarida. Selulase memiliki sistem enzim yang terdiri dari endo 1,4 glukanase, ekso 1,4 glukanase, dan D-glukosidase. Sumber enzim selulase. Selulase dapat diproduksi oleh fungi, bakteri, dan ruminansia. Produksi enzim secara komersial biasanya menggunakan fungi atau bakteri. Fungi yang bisa menghasilkan selulase antara lain genus Trichoderma, Aspergillus, dan Penicillium. Jenis fungi yang biasa digunakan dalam produksi selulase adalah Aspergillus niger, sedangkan bakteri yang bisa menghasilkan selulase adalah Pseudomonas, Cellulomonas, Bacillus micrococcus, Cellovibrio, dan Sporophytophaga. Peran enzim selulase dalam industri. Selulase digunakan secara luas dalam industri tekstil, deterjen, pulp, dan kertas. Selulase juga digunakan dalam pengolahan kopi. Penggunaan enzim selulase dalam industri kopi. Fermentasi kopi menggunakan kombinasi antara bakteri selulolitik dan silanolitik yang diinkubasi pada suhu 30 derajat. Hal ini dapat dilihat dari kandungan protein terlarut yang lebih tinggi sebesar 0,07 mg per mili dan penyusutan bobot sebanyak 28,3%. Menghasilkan aktivitas enzim tertinggi yaitu sebesar 2,2 NK per mili yang dihasilkan selama 3 hari inkubasi dan mempunyai kemampuan menghidrolisis substrat yang lebih baik dibandingkan pada suhu inkubasi 37 derajat Celcius. Hal ini dilihat dari gula produksi dan total gula yang tinggi, masing-masing sebesar 25,8 mg per mili dan 1492 mg per mili, dan penyusutan bobot sebanyak 46,8%. Fermentasi kopi menggunakan kombinasi antara bakteri proteolitik, selulolitik, dan silanolitik yang diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius. Juga menghasilkan aktivitas enzim selulase dan silanase tertinggi sebesar 1,84 NK per mili yang dihasilkan selama 3 hari inkubasi, dan aktivitas enzim protease sebesar 1,45 unit per mili yang diproduksi pada hari pertama, serta mempunyai kemampuan menghidrolisis substrat yang lebih baik dibandingkan pada suhu inkubasi 37 derajat. Di antara ketiga kombinasi bakteri, fermentasi menggunakan kombinasi antara FLX1, FLX3, dan FLX1 mempunyai kemampuan menghidrolisis substrat lebih baik dibandingkan dengan bakteri tunggal, dan kombinasi antara bakteri FLX3, FLX1 kondisi terbaik dalam fermentasi kopi yaitu pada suhu 30 derajat. Hal ini dapat dilihat dari gula produksi dan total gula yang tinggi, masing-masing sebesar 40,8 mg per mili dan 1544 mg per mili, dan penyusutan bobot sebanyak 50,3%.
Diagram alir pembuatan enzim selulase. Produksi enzim selulase dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya jenis mikroorganisme, jenis substrat, proses fermentasi, nutrisi, hingga kondisi operasi. Pengaruh kondisi operasi seperti pH dan temperatur sangat signifikan terhadap perolehan selulase. Oleh karena itu, sebelum proses fermentasi perlu diketahui pH dan temperatur optimum operasi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari penjelasan dari saya yang mengenai enzim. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.